Makanya ada dua tipe orang. Kamu mau jadi orang yang mikirnya itu kayak orang fixed mindset, itu yang mikirnya kalau nggak bisa ya udah nggak bisa, nyerah, stop. Kalau nggak di peak of Mount Stupid tadi, ya di Valley of Despair tadi. Atau kamu mikirnya apapun bisa, yang penting kamu punya waktu buat belajarnya. Kamu open sama belajar apapun. Di sini aku percaya semua orang itu bisa belajar hal apapun. Tinggal masalahnya kamu mau atau enggak. Kita cuma bisa belajar dari kesalahan. Kalau kamu sukses-sukses terus, kamu nggak akan belajar apa-apa. Di sini aku mau sharing dikit ya. Jadi mungkin kalian ngelihat, Coach Stanley ini hebat banget ya, bisa ngomong di depan banyak orang, bisa kasih materi, ya pinter banget, bisa belajar ini belajar itu. Enggak. Kalau misalnya aku nggak buat banyak kesalahan, nggak mungkin aku bisa di titik sekarang. Kalian harus berteman sama yang namanya kesalahan. Biasanya sayangnya ya sistem edukasi kita, ya aku bukan nyalahin guru ya, tapi sistem edukasi secara umum di semua negara sama. Mereka itu bikin kita takut sama yang namanya berbuat salah. Kalau berbuat salah dapat hukuman, dapat nilai jelek. Padahal poinnya tuh bukan di situ. Poinnya itu gimana caranya kamu belajar dari kesalahan itu. Ya, itu yang ngebedain antara kamu itu bisa berkembang atau enggak. Jadi gampang banget ngelihat orang, oh ini orang bisa berkembang atau enggak nih. Coba kamu kasih dia masalah yang gede. Gimana cara dia ngadepin masalah itu? Coba kalian tanya aja nih ya. Orang-orang di sekitar kalian, orang tua kalian, kenalan-kenalan kalian, saudara kalian, guru-guru kalian. Coba tanya aja mereka, apa yang bikin mereka sampai di titik itu? Pasti banyak banget pengalamannya. Semakin anjlok pengalaman itu, pasti orang itu akan semakin bijak. Aku yakin. Dari tadi cuma bahas mitos-mitos doang. Sekarang kita udah lurus ya pandangannya ya. Mitos-mitos tentang belajar, oke, paham. Ya. Sekarang pertanyaannya, gimana sih caranya belajar? Kakak dari tadi nggak ngejelasin nih cara belajar buat belajar gimana. Nah ini aku kasih tahu beberapa tips ya. Materinya banyak sebenarnya. Ini deep banget kalau dibahas. Ya. Tapi aku bakal kasih mungkin poin-poin yang jarang dibahas atau mungkin kalian baru pertama kali dengar. Tips yang pertama, integrative learning. Sorry banget nih, terpaksa banget pakai bahasa Inggris. Kenapa? Soalnya kalau ditranslate ke bahasa Indonesia artinya beda. Bahasa Indonesianya tuh pembelajaran terpadu. Tapi maksud dari pembelajaran terpadu sama integrative learning yang mau aku bahas di sini tuh beda. Tapi aku nggak akan bahas kayak sampai detail ke dalamnya banget ya. Tapi aku akan bahas integrative learning secara umum itu kayak gimana. Jadi sebenarnya simple. Belajar itu cuma ada satu hukum ya. Kalau misalnya yang kamu pelajarin itu nggak relevan, ya nggak relevan, kamu pasti akan lupa. Maksudnya gimana? Kata kuncinya relevan berarti, ya nggak? Maksudnya relevan itu gimana? Relevan itu artinya relate, gampangnya gitu. Ya. Kalau yang kamu pelajarin nggak relate sama pengetahuan kamu sebelumnya di otak kamu atau pengalaman sebelumnya, kamu pasti 100% bakal lupa. Tapi kalau misalnya kamu pelajarin suatu hal, oh iya misalnya, nenteng kantong Indomaret yang tadi aku ceritain ya, nenteng kantong Indomaret ternyata harus dibuka nih supaya nggak sakit tangannya. Itu kan relate, karena kita setiap hari bawa kantong plastik atau kantong belanjaan atau goodie bag, apapun itu. Ya, karena itu relate, makanya kita pasti ingat, itu lebih gampang ingatnya. Jadi maksudnya integrative learning itu apa? Belajar yang terintegrasi. Jadi setiap kali kita masuk satu informasi ke otak, kita harus cari apa sih dari otak kita yang relate sama hal ini, supaya dia ada temennya di dalam. Kalau dia nggak ada temennya, ya udah dia jadi introvert sendiri, dia berdiri sendiri. Dia harus cari teman, minimal ada satu pengalaman kita yang relate. Oh, ternyata ini ya, ini ternyata bisa dipakai di sini ya. Ini kalau dibahas sebenarnya bisa lebih detail lagi ya, ada skemanya, ada proses mind mappingnya kayak gimana. Tapi kita nggak akan bahas sampai sedalam itu. Kita lanjut ke tips nomor 2. Sistem 1 dan sistem 2. Ada yang udah pernah dengar belum? Nggak ada. Oke, bagus. Berarti ini baru ya. Oke, jadi ada psikolog namanya Abang Daniel Kahneman. Ya, Abang Daniel. Nah, si abang ini, dia bikin buku. Dia tulis buku. Namanya Thinking Fast and Slow. Pernah dengar nggak? Buku terkenal banget. Nanti kalian kalau yang suka baca buku, mau cari di Gramet harusnya ada. Berpikir cepat dan lambat. Thinking Fast and Slow.
Ya, dia psikolog, dia bikin buku ini, dia jelasin, oh manusia itu proses berpikirnya itu kebagi jadi dua. Ada sistem 1 sama sistem 2. Aku jelasin. Sederhananya begini. Sistem 1 itu sifatnya cepat, sifatnya refleks, sifatnya otomatis. Contoh misalnya, banyak yang bisa naik sepeda kan? Atau motor. Mungkin nggak semua, tapi mungkin beberapa bisa ya, naik sepeda atau motor. Pas pertama kali belajar, mikirnya berat ya nggak? Aduh gimana nih cara seimbanginnya, aduh gimana nih cara pegang ini, kapan harus ngerem, gini-gini. Tapi kalau udah kebiasa makin lama, nggak bakal ada tuh di pikiran lagi. Oh ini harus gini, harus gitu. Ya nggak? Otomatis. Contoh lain, berenang. Siapa yang hobi berenang? Berenang kalau udah biasa, pasti nggak akan mikir. Ya nggak? Refleks aja. Tapi nanti aku bakal jelasin sistem 1 sama sistem 2 cara pakainya gimana. Sistem yang kedua itu kebalikannya. Lambat, secara sadar kita lakuin, logis. Ya. Jadi kalau kita belajar hal baru, misalnya contoh belajar alat musik baru, ya. Misalnya cowok-cowok mungkin ada yang, atau cewek-cewek bahkan sekarang udah banyak ya yang pengen belajar main gitar. Pertama kali belajar main gitar, wah susah banget. Ya. Dulu aku juga awal-awal belajar main gitar, main piano, main alat musik apapun, awal-awal pasti susah. Karena kita benar-benar pakai otak kita. Itu namanya sistem 2. Ngerjain soal, belajar hal baru, otak rasa sakit karena kita pakai sistem 2. Nah sekarang pertanyaannya gini, apa hubungannya sistem 1 sama sistem 2 ini sama belajar kita? Gimana caranya bantuin belajar kita? Masalahnya gini, setiap kali kita ngobrol sama orang, ya, setiap kali kita ketemu sama orang, ngobrol, yang sering dipakai itu sebetulnya sistem 1. Jadi kita punya banyak asumsi. Kalau ke orang-orang, kita ngobrol, ya biasanya kita ngasumsiin, oh jadi dia enak ya. Atau kita ngelihat dari penampilannya, kita langsung judge. Oh ini orang pendiam. Oh ini orang banyak temennya. Itu sistem 1. Tahu kenapa? Karena refleks. Nggak kita kontrol, nggak kita pikir ulang. Apakah berarti sistem 1 itu jelek? Enggak juga. Justru kunci dari kita belajar supaya apa? Supaya kita konversi ya, supaya kita ubah dari sistem 2 jadi sistem 1. Contoh, ngerjain matematika. Ya, ngerjain selesain persamaan. Awal-awal susah, sistem 2 terus yang dipakai. Tapi lama-lama kalau udah kebiasa, pasti refleksnya cepat ya nggak? Oh ini abis ini, abis ini. Itu udah jadi refleks. Itu udah pindah ke sistem 1. Makanya kalian kalau misalnya ada ujian atau ada tes, ya ada ujian masuk universitas misalnya, kalian bakal perhatiin tuh, waktunya kok dikit banget ya? Ada alasannya. Kayak misalnya contoh, 60 soal, 60 menit. Berarti satu soal 1 menit ya nggak? Atau kayak soal lomba kemarin, ya nggak? Itu soalnya ada berapa, waktunya cuma berapa. Itu sengaja dibikin kayak gitu. Kenapa? Supaya kita dites. Ilmu kita bisa dikonversi ke sistem 1 atau enggak. Apakah itu udah otomatis atau belum? Gitu. Makanya makin banyak kita praktis, makin banyak kita latihan, pelajarin satu hal fokus, nanti lama-lama bakal otomatis. Contohnya kayak aku. Ya, aku ngomong di sini, ini banyak banget keluar kata-kata kan. Lancar-lancar aja. Kenapa? Soalnya aku udah ngelakuin ini puluhan kali. Makanya bisa otomatis. Kalau awal-awal ya pasti mikirnya berat. Tips satu lagi yang bakal aku kasih, namanya first principles thinking. Menurut aku ini tips yang paling penting. Ini gunanya buat ketika kalian lagi ngerjain satu soal, ya, problem solving, atau kalian ketemu satu masalah. Karena kita punya satu masalah, gimana caranya kita breakdown masalah itu, kita pecahin masalah itu jadi yang makin sederhana. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya ini, itu sebenarnya nggak sesimpel ini ya. Contoh misalnya, kita kan pakai baju pramuka, ya. Pakai baju pramuka, warnanya coklat, ya kan? Pertanyaannya, kenapa warnanya coklat? Hal-hal kecil kayak gini, itu kita bisa tanya sampai dalam, ya. Kenapa kita ada? Oh, karena kita lahir dari orang tua kita. Oh, kenapa orang tua kita bisa ada? Karena ada kakek nenek kita. Dan seterusnya gitu kan, kakek nenek terus sampai
manusia pertama, ya kan? Terus kenapa manusia bisa ada? Oh, karena berevolusi. Evolusi dari apa? Dari nenek moyangnya simpanse, ya kan? Terus nenek moyang simpanse kenapa bisa ada? Karena evolusi lagi. Sampai ke bentuk yang paling sederhana. Kenapa bakteri bisa ada? Ya kan evolusi kan terus-terusan tuh sampai makhluk yang paling sederhana. Sampai bakteri. Nah, di dalam bakteri ada apa? Oh, ada sel, ada atom, ya kan? Di dalam sel ada atom. Di dalam atom ada apa? Ada quarks. Di dalam quarks ada apa? Dan seterusnya. Jadi kita gali terus, ya. Kita gali terus satu pertanyaan sampai berhenti di mana pertanyaan itu udah nggak bisa dikupas lagi. Karena pertanyaan itu udah nggak bisa dikupas lagi, mau nggak mau kita sepakat, oh ini itu kesepakatan yang harus kita pegang. Itu first principle thinking. Jadi intinya sebenarnya apa? Intinya sebenarnya kita tetap tanya terus, kenapa, kenapa, kenapa. Dengan begitu, kalau misalnya kita tanya-tanya terus nih, kita gali-gali terus, pasti nanti informasinya bakal lebih relevan, lebih relate. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaannya tuh ini, kok ukuran kesuksesan itu gimana sih? Ini jawaban aku. Sederhana. Value kamu, ya, ini value itu ngomongin macam-macam ya, bisa juga ngomongin gaji loh, hati-hati. Ya. Jadi nanti kalau kalian kerja, kalian mau gaji tinggi, kalian mimpi, oh ya aku mau gajinya gede, gajinya gede. Pertanyaannya gampang, kamu udah berguna seberapa banyak buat orang lain? Sesimpel itu. Kalau kamu impact-nya gede buat orang lain, value kamu akan lebih gede. Bukan dilihat dari posisi, jabatan, segala macam. No. Posisi ngaruh ke value kamu, kenapa? Soalnya makin tinggi posisinya, tanggung jawab kamu makin banyak. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah kamu bakal diingat atau enggak? Kan belum tentu. Ada orang yang jabatannya udah tinggi, tapi bisa aja dia nggak ngapa-ngapain. Ya enggak? Tapi ada juga orang yang jabatannya nggak tinggi-tinggi amat. Tapi dia baik banget ke orang. Kalau orang perlu apa, dia bantuin. Kalau orang tanya apa, dia jawab. Dia selalu ada gitu. Itu aku yakin, kalau misalnya amit-amit, misalnya contoh, orang ini meninggal, pasti yang datang ke rumah duka, yang datang ke kuburannya dia, itu adalah orang-orang yang dia bantuin. Benar gak? Gak bakal dilihat, oh ini orang dulu uangnya segini ya, oh ini orang dulu gajinya gede ya, itu gak bakal dipikirin. Yang orang bakal mikirin tuh cuma simpel, oh ini orang, oh baik banget, dia udah bantu gue banyak banget. Dulu waktu gue susah, dia selalu nolongin gue. Dulu waktu gue nggak bisa ini, dia selalu yang bantuin. Nah itu. Jadi sukses atau enggak kamu, balik lagi ya, itu dari seberapa kamu berdampak buat orang lain. Kalau misalnya aku bisa kasih satu pesan, aku bakal bilang ini aja sih. Di antara semua seni di luar sana, seni yang paling kuat, itu bukan ledakan ya, bukan Deidara ya. Seni yang terkuat di dunia adalah seni belajar. Oke, kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan lagi, thank you banget buat hari ini. Kalian semua luar biasa banget.